Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Lucy dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai peserta pelatihan PPK tipe C. Tugasnya yang selanjutnya adalah lampiran 1 KAK Swaklola, kerangka acuan kegiatan paket pengadaan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan Kota Ek tahun anggaran 2024. Latar belakang bahwasanya stunting diartikan sebagai terjadinya kekurangan gizi kronis akibat nutrisi yang tidak terpenuhi dalam jangka waktu yang lama, terutama dalam 1000 hari kehidupan pertama kehidupan atau HPK, yaitu saat terjadi konsepsi atau awal kehamilan sampai bayi berusia 2 tahun yang berdampak pada gangguan pertumbuhan dan ditandai dengan tinggi badan anak yang lebih rendah untuk usianya. Terhambatnya pertumbuhan anak karena terjadinya kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama dapat dilihat setelah memasuki usia 2 tahun. Pada periode 1000 hari pertama kehidupan atau HPK disebut sebagai periode emas atau golden period dan periode kritis atau window of opportunity, sehingga menjadi periode yang efektif untuk melakukan penanggulangan stunting. Dalam pencegahan stunting, khususnya pada ibu hamil tersebut, Dinas Kesehatan Kota Ek pada tahun 2022 akan melakukan kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan di Kota Ek. Pelaksanaan kegiatan akan dilakukan secara swakelola bekerjasama dengan Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Regional Kota Ek. Maksud dan tujuan, adapun maksudnya adalah untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil terkait pencegahan stunting. Tujuannya melaksanakan penyuluhan terhadap ibu hamil di 10 kecamatan di Kota Ek dengan jumlah peserta sebanyak 2.100 orang secara swakelola. 2. Melaksanakan pengadaan yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan dan penyediaan jasa catering, makan minum, dan penyediaan jasa konsultasi perorangan untuk menyusun model pencegahan stunting bagi ibu hamil. Adapun sasaran atau outputnya adalah dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan ibu hamil untuk pencegahan stunting terhadap 2.100 ibu hamil yang terdiri dari 10 kecamatan dengan terlaksananya penyuluhan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan Kota Ek dengan penyediaan jasa catering, makan minum, dan pengadaan jasa konsultasi perorangan untuk penyusunan modul pencegahan stunting bagi ibu hamil. Lokasi pekerjaan akan dilaksanakan di 10 kecamatan di Kota Ek. Sumber pendanaan adalah DPA Dinas Kesehatan Kota Ek tahun 2024. Nilai pekerjaan adalah 30 juta rupiah. Nama dan organisasi PA atau KPA: Kepala Dinas Kesehatan Kota Ek, Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kota Ek. Nama dan organisasi pejabat pembuat komitmen: Windy Handayani, Satuan Kerjanya adalah Dinas Kesehatan Kota Ek. Ruang lingkup pekerjaan: yang pertama, melakukan perencanaan pelaksanaan swakelola penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil. Kedua, menetapkan tim penyelenggara swakelola penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil yang terdiri dari tim perencanaan, tim pelaksanaan, dan tim pengawas. Ketiga, pembuatan materi dan video kreatif penyuluhan stunting bagi ibu hamil. 4. Pengadaan jasa konsultasi perorangan untuk menyusun modul pencegahan stunting bagi ibu hamil melalui penyedia. 10. Spesifikasi teknis dan volume pekerjaan. Modul penyuluhan pencegahan stunting pada ibu hamil meliputi modul pemberian ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan, modul pemantauan perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala, modul konsumsi secara rutin tablet tambah darah, serta modul pemberian empasi yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan, masing-masing 1 modul. 2. Bahan tayang untuk penyuluhan pencegahan stunting pada ibu hamil, 5 bahan tayang. 3. Video kreatif untuk ibu hamil, ada 1 video kreatif. Peralatan, material, personel, dan fasilitas dari pejabat pembuat komitmen. Peralatan dan materi yang disediakan Dinas Kesehatan Kota Ek berupa ruang kerja dari pejabat pembuat komitmen atau PPK yang bertugas di Dinas Kesehatan Kota Ek. 12. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan. Pengadaan ini dilaksanakan selama 60 hari kalender dari pertengahan Januari sampai dengan pertengahan Maret. Ke-13. Laporan pendahuluan. Laporan pendahuluan memuat latar belakang, manfaat, tujuan, sasaran, jenis, dan ruang lingkup jasa konsultan data proyek. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 14 hari sejak kontrak ditandatangani dalam bentuk soft dan hard copy sebanyak 5 rangkap laporan. 14. Laporan akhir.
Laporan akhir memuat struktur organisasi swakelola, pembagian tugas, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, pengkoordinasian pelaksanaan pekerjaan. Kemudian kedua terdiri dari gambar terlaksana dan realisasi penggunaan bahan, alat, dan tenaga, serta yang ketiga adalah dokumentasi. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 7 hari sejak kontrak ditandatangani dalam bentuk hard dan soft copy sebanyak 5 rangkap laporan. 15 alih pengetahuan. Hal-hal lainnya adalah pelaksana swakelola jika diperlukan berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personel satuan kerja pejabat penandatanganan kontrak yang kontrak berikut tidak diperlukan. Demikian untuk lampiran 1 tentang KAK swakelola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.